Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, komunitas Maluku di Jakarta menyesalkan tindakan diskriminasi yang dilakukan Ruhut Sitompul terhadap pengamat politik Boni Hargensi. Komunitas Maluku meminta kepada Partai Demokrat untuk segera memecat kadernya tersebut. Ruhut Sitompul kembali menunjukkan aksi arogansinya setelah sempat diusir pada Silatnas Partai Demokrat pada beberapa waktu silam. Kali ini anggota Komisi 3 DPR RI itu kembali mengeluarkan kata-kata kontroversial bernada rasisme kepada pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, pada sebuah acara dialog di sebuah stasiun TV swasta. Boni pun sontak langsung merespon aksi rasis Ruhut dengan melaporkan politisi Partai Demokrat tersebut ke Polda Metro Jaya. Dukungan pun datang dari komunitas Maluku Jakarta. Menurut komunitas Maluku, tindakan diskriminasi yang dilakukan Ruhut dapat berpotensi memecah kerukunan dan kehidupan bangsa Indonesia. Melalui Direktur Eksekutif Legal Institute for Molucas, Abdul Syukur Sangaji, meminta kepada Partai Demokrat untuk segera memecat Ruhut Sitompul. Jika hal ini tidak dilakukan, maka dirinya akan menghimbau kepada masyarakat Indonesia Timur agar tidak memilih politisi dan partai rasis. Dan kita mengajak semua warga negara Kesatuan Republiknya, baik dari Sabang sampai Merauke, tidak harus memilih partai rasis. Karena partai rasis itu identik dengan mempecah belah kesatuan dan persatuan NKRI. Tak hanya kali ini saja Ruhut Sitompul melakukan aksi rasisme dan diskriminasi. Pada Pansus Bank Senturi tahun 2010 silam, Ruhut juga melakukan hal sama kepada mantan Wapres Yusuf Kala dengan memanggil JK dengan sebutan Daeng. Dari Jakarta, Rudi Wijaya melaporkan. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Sumatera Selatan terpilih, Saifuddin Aswari Rifai dan Marwan Mansyur, resmi menjalankan tugasnya untuk memimpin Kabupaten Lahat yang kedua kalinya selama 5 tahun ke depan. Pasangan yang dikenal dengan jargon sama ini resmi dilantik langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin di lapangan Seganti Setungguan XMTQ Lahat. Desember 2013 menjadi hari bersejarah bagi warga Lahat Sumatera Selatan. Pasalnya lahir 2 orang pemimpin yang sudah dekat dengan warga Lahat. Pasangan tersebut adalah Saifuddin Aswari Rifai dan Marwan Mansyur. Pasangan dikenal dengan jargon sama ini resmi menjalankan tugasnya untuk memimpin Kabupaten Lahat yang kali keduanya untuk 5 tahun ke depan. Saifuddin dan Marwan dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin di lapangan Seganti Setungguan XMTQ Lahat pada 9 Desember 2013. Acara pelantikan ini dihadiri diantaranya Ketua DPRD Lahat, Herliansyah, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal, serta Menteri Perumahan Rakyat Jan Faridz. Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin memberikan apresiasi dan bangga atas apa yang telah dilakukan pasangan incumbent dalam memimpin Lahat 5 tahun terakhir. Dengan terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati yang baru ini merupakan satu kepercayaan, kehormatan dan sekaligus meletakkan tanggung jawab untuk mengemban amanat rakyat dengan harapan dapat dilaksanakan dan diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Bupati Lahat terpilih Saifuddin Aswari Rifai mengaku dirinya siap mengemban amanah dan menjalankan program-program pembangunan yang telah disiapkan demi kemajuan masyarakat Lahat. Apalagi saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Karena itu, dukungan dari pemerintah pusat, provinsi maupun masyarakat sangat diharapkan ke depannya. Banyak sekali janji politik kami kepada masyarakat Kabupaten Lahat. Dan insya Allah selama 5 tahun ini, ya ke depan janji politik itu akan kita realisasikan untuk masyarakat. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Jamil Hasan melaporkan. Mantan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala atau JK mengakui belum terlalu memikirkan pencalonan dirinya sebagai presiden di Pilpres 2014 mendatang. Menurut JK, belum ada parpol yang meminang dirinya untuk dijadikan calon presiden ataupun calon wakil presiden. Kabar tentang pencalonan Muhammad Yusuf Kala oleh Partai Kebangkitan Bangsa berpasangan dengan Raja Dangdut Rhoma Irama dibantah oleh Yusuf Kala.
Menurut Yusuf Kalla, Ketua Umum PMI yang juga mantan Wakil Presiden mengaku belum ada parpol yang meminang dirinya untuk dijadikan calon presiden ataupun wakil presiden pada pemilu 2014 nanti. JK mengaku belum terlalu memikirkan soal itu. Ia mengaku menjadi presiden itu untuk negara, bukan untuk pribadi, sehingga harus dipertimbangkan banyak faktor. Salah satunya faktor dukungan rakyat. Ketika disinggung kemungkinan pencalonan dirinya dari Partai Golkar, JK mengaku tak mungkin karena jika harus menjadi wakil presiden bersama Abu Rizal Bakri, keduanya bukan orang Jawa sedangkan pusat pemerintahan terletak di Pulau Jawa. Untuk capres atau seperti apa, Pak? Ini kan masih lama, jadi kita lihat perkembangannya dulu lah. Kira-kira masih 8 bulan kan. Tapi masing-masing partai yang lain gimana Pak? Itu udah ada gambaran untuk Sudah ada. Belum. Kita lihat. Sudah ada tawaran Kita lihat perkembangannya lah, ya. Demi kebaikan bangsa, bukan untuk pribadi. Demi kebaikan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Fahru Rozi melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya KPAI mencatat tahun 2013 adalah tahun kekerasan seksual terhadap anak. Informasinya setelah yang satu ini.